nggak ada orang lain kecuali dia, udah. Hanya Johnson Yaptonaga yang aku cinta, udah. Ya, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Dewi Persik. Tidak ada hubungan apa-apa. Jadi tolong, benar-benar saya sangat terganggu sekali. Ungkapan mulutmu harimaumu sepertinya tengah menohok Dewi Persik. Bagaimana tidak, pernyataan kalau dirinya telah menikah dan hanya Johnson Yaptonaga yang ia cintai, kini seperti bumerang bagi dirinya. Terusik dengan pernyataan DP soal pernikahan, maka pada hari ini menurut rencana, Johnson yang telah menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akan melaporkan DP dengan dugaan pencemaran nama baik, juga dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Johnson dan Hotman Paris sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti akan mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya Jakarta. Lalu benarkah Dewi akan kembali terseret ke balik jeruji besi? Seorang konglomerat muda, distributor mobil terkenal di Jakarta, akan membuat laporan polisi hari Jumat jam 2 di Polda Metro Jaya kepada seorang penyanyi dangdut, karena penyanyi dangdut itu selalu menyebut-nyebut dekat atau ada hubungan sama dia. Tadi malam saya sudah ditunjuk resmi, besok akan ke Polda. Kalau memang terbukti itu pencemaran nama baik, kalau terbukti ya. Tapi menurut klien gue sih sudah banyak sampai ya. Sementara klien saya ini adalah seorang konglomerat muda, punya istri, punya anak 3 yang sangat bahagia gitu loh. Sementara di Twitter, di TV, di mana-mana ada orang mengatakan bahwa dia sudah titik sama dia gitu kan. Tapi kalau Mas Johnson sendiri statusnya single apa sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Berkeluarga ya? Sudah berkeluarga ya? Dengan Dewi Persik? Enggak, bukan. Karena disebarkan. Pakai Twitter ya? Twitter di media sosial. Atas nama dia sendiri. Katanya sih begitu gitu loh. Ya, saya belum melihat buktinya. Tapi sepertinya ini si cowok udah seminggu ini telepon saya terus, baru tadi malam saya ketemu. Ya. Sebelumnya Twitter yang si cowok itu benar asli atau DP yang Pokoknya si cowok tidak pernah bikin Twitter apapun. Oke? Bahkan si cowok itu udah berapa kali SMS mengucapkan kata-kata yang sangat keras, jangan lakukan itu. Pokoknya kita nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi terus saja gitu loh. Sehingga ini saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Apakah untuk menaikkan popularitas, kita nggak tahu. Mbak Dewi sendiri menyebutkan Pak Johnson Yaptonaga karena sudah menjadi suaminya, benar apa nggak dok? Enggak benar. Nggak mau. Nggak mau ya udah. Nggak mau. Ya. Dikit doang Mi. Nggak, pokoknya sudah tahu kok. Aku cuma cinta sama dia. Iya kan tapi kan. Nggak mau. Nggak ada orang lain kecuali dia, udah. Hanya Johnson Yaptonaga yang aku cinta, udah. Kalau benar laporan Johnson dan sang pengacara terkait dugaan pencemaran nama baik bisa dibuktikan kebenarannya oleh pihak penyidik, maka sangat mungkin kalau DP yang juga mantan napi atau pernah mendekam di penjara Pondok Bambu ini akan kembali berurusan dengan pihak berwajib. Benarkah DP sama sekali tak kapok? Tapi kenapa ancaman penjara di depan mata, DP masih seolah santai-santai saja? kemarin kan sempat disebutkan bahwa salah satu tersangka dari Nggak benar, nggak tahu siapa itu, mungkin orang lain kali. Saya orangnya nurut aja apa kata laki-laki, Mas. Kalau misalkan laki-lakinya kepingin begini ya wis ngikut. Yang penting dia senang, saya juga senang. dengan Dewi Persik? Enggak, bukan. Bukan. Ada lagi? Tapi keluarga gimana menanggapi tentang kedekatan? Ya, silakan aja. Itu bukan mungkin yang dimaksud orang lain kali. Sama kita berdua nggak ada yang egois. Kita berdua sama-sama saling menghargai budaya masing-masing. Yang pastinya satu agama. Ada sedikit risih nggak sih dengan? Ya, sangat terganggu sih. Sangat terganggu sekali. Sempat cross check ke pihak Dewinya, Pak? Sempat saya menghubungi manajemennya. Oh, dia nggak suka. Saya juga orangnya cemburuan kok. Dia cemburuan, saya juga cemburuan. Saya nggak mau dia diisukan sama perempuan yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi perempuan-perempuan itu kebanyakan ngambil isu dari dia yang sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya itu pekerjaan dia. Pekerjaan dia yang mengharuskan ada perempuan-perempuan itu gitu. Hanya saya nggak suka ada perempuan-perempuan itu. Dewi Persik, apakah ia senekat itu lalu mengumbar pernikahan demi popularitas? Jika waktu kembali diputar, maka sekitar tahun 2012 silam, DP dan Johnson memang sempat mengumbar kemesraan bak sepasang kekasih di arena balap mobil. Lalu adakah gambaran mesra di 2012 itu pertanda adanya cinta di antara keduanya? Jika ya, mungkinkah kabar pernikahan DP benar adanya? Mungkinkah ada hal yang hendak dirahasiakan dari pernikahan tersebut? Entahlah.
Yang penting kan ada Pak Johnson, kan aku berani pemirsa. Kalau nggak ada Pak Johnson aku nggak berani. Kok Johnson tersayang. Kok bagi dong kok. Dewi Persik. Gosip. DP lebih ini ya, lebih berani tadi, cukup berani. Ada apakah dengan Dewi Persik? Ya. Nggak apa-apa, selama Dewi Persik belum punya siapa-siapa, digosipin sama siapa nggak apa-apa. Kedekatannya sendiri seperti apa sih? Mengenal sosok Dewi Persik Itu kebetulan pada saat di Sentul kita adakan gathering bersama di acara balap, tapi hanya ketemu di situ aja, dan itu baru ketemu sekali itu dan digosipkan seperti itu tidak benar. Pernah katanya ketemu di acara di acara mobil gitu loh. Tapi total dia bilang, soalnya gini, si cowok ini muda, ganteng, dan banyak yang suka sama dia. Jadi pasti pilihannya yang top. ya, gitu loh. Dekat juga sama teman kita. Artinya itu satu grup juga sama cewek artis yang punya mobil mewah juga. Anda juga tahu lah, saya nggak usah bilang nama lah. Tapi itu teman biasa. Artinya temannya semua memang dari kalangan atas, cewek-cewek yang ikut di klub itu pun yang benar-benar lihat saya, sehingga rasanya kok ada cewek luar yang mengaku-ngaku. Mungkin karena saya janda kembang yang masih muda, yang belum punya pasangan, yang belum punya pacar, jadi saya berhak untuk dekat dengan siapapun. Karena memang untuk menjaga relasi atau mencari relasi itu penting untuk menunjang karir saya juga dan untuk masa depan saya. Dari penjara kembali mengancam Dewi Persik, maka Edis Adelia justru sudah dijebloskan ke rutan Pondok Bambu kemarin. Setelah sang suami ditahan, kini Edis pun harus melewati hari-hari di bilik tahanan. Lantas wajah berbalut sembab menemani Edis menuju rumah tahanan Pondok Bambu. Tapi benarkah Edis diduga ikut menikmati hasil pencucian uang yang dilakukan sang suami? Bagaimana pula duka sahabat dan keluarga mengantar Edis ke bilik tahanan? Kisah hidup Edis menuju rutan Pondok Bambu hadir sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah Johnson Yaptonaga yang siap mempolisikan Dewi Persik, maka inilah kisah pahit dari Edis Adelia yang harus menjalani hari-hari di dalam penjara. Menjadi tersangka kasus pencucian uang, benarkah Edis diduga turut menikmati hasil penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh sang suami? Lantas seperti apakah wajah duka dari keluarga dan sahabat yang turut mengantar Edis ke Pondok Bambu?